Itu setara dengan 2 bulan usia hidup guruku. Jangan dilepaskan. Jika tidak dilepaskan, matilah. Setelah mengatakan itu, dia mulai mengeluarkan api spiritual teratai es. Di sisi lain, Tuan Anjing juga menggeram, terlihat sangat marah. Lan Tui Tui mengangkat pedangnya, di tangannya mengembunlah sekuntum teratai es. Melihat pemandangan ini, kedua pria gemuk dan kurus itu berteriak kaget. Api spiritual teratai es ditambah jurus teratai es. Gawat, itu jurus itu. Seketika, Tui Tui dengan dingin mengucapkan satu kata. Musnah. Dia melancarkan jurus itu meledak seperti badai yang dahsyat, menyerang lurus ke arah Tuan Anjing. Pukulan ini tanpa ampun, seperti air terjun yang mengalir deras ke bawah. Di sisi ini, Tuan Anjing juga marah dan mengaum. Setelah itu, ia membuka mulutnya dan menelan seluruh jurus itu ke dalam perutnya. Tubuhnya menggembung seperti bola, kemudian kembali normal. Melihat pemandangan ini, Tui Tui berkata, bisa menelan seluruh jurus kata musnahku dan tetap aman, sungguh sangat kuat. Kedua pria gemuk dan kurus itu masih berusaha membujuk. Untunglah, Tuan Anjing tidak apa-apa. Tenang, Tuan Anjing adalah saudara baik dari Senior Shah sang raja bela diri. Kita tidak boleh. Tui Tui memotong. Itu hanya menambahkan jurus kata musnah ke api spiritual teratai es. Ini tidak sesederhana itu. Begitu dia selesai bicara, Tuan Anjing langsung membeku. Tunggu aku mengambil inti spiritualnya kembali, aku akan melepaskanmu. Melihat pemandangan ini, kedua pria gemuk dan kurus itu ternganga. Kekuatan ini sudah mencapai level gurunya. Habis sudah. Tunggu aku mengambil inti spiritualnya kembali, aku akan melepaskanmu. Melihat pemandangan ini, kedua pria gemuk dan kurus itu ternganga. Kekuatan ini sudah mencapai level gurunya. Habis sudah. Tunggu aku mengambil inti spiritualnya kembali, aku akan melepaskanmu. Melihat pemandangan ini, kedua pria gemuk dan kurus itu ternganga. Kekuatan ini sudah mencapai level gurunya. Habis sudah. Api spiritual teratai es adalah jurus yang bisa membekukan bahkan energi spiritual. Tiu Tiu dan Fan Yan juga telah tiba. Tuan Anjing, dalam sekejap, cakar Tuan Anjing terulur. Dia memecahkan es dan keluar. Tui Tui melihat dengan tak percaya. Dia memecahkan es dengan mudah tanpa terluka sedikit pun. Apakah anjing ini benar-benar menakutkan? Memang, Tuan Anjing keluar dengan santai. Dia mulai panik. Bagaimana sekarang? Ini sudah jurus terkuat yang kumiliki. Di sisi lain, kedua pria gemuk dan kurus itu berkata, Tuan Anjing memang tidak mudah diprovokasi, bagaimana jika dia marah? Kita sih tidak apa-apa, tapi bagaimana dengan Nona Tui Tui? Apakah Tuan Anjing menyerang wanita? Dia anjing. Mana mungkin mengerti pria dan wanita? Mereka berbicara sambil melihat ke arah Tuan Anjing yang santai. Kau bukan Tuan Anjing? Bagaimana kau tahu dia tidak mengerti pria dan wanita? Kau bukan aku? Bagaimana kau tahu aku tahu Tuan Anjing mengerti atau tidak? Tunggu, kepalaku sedikit bingung. Bicaralah lebih pelan. Saat mereka berdebat, Tuan Anjing menundukkan kepala. Tui Tui menggertakkan gigi. Bagaimana sekarang? Bagaimana jika dia menyerang balik? Inti binatang iblis tidak boleh mudah hilang. Tapi tiba-tiba Tuan Anjing menunjukkan ekspresi ingin tahu. Kedua matanya bersinar seperti bintang. Dia bingung. Apa yang dia inginkan? Tuan Anjing menerjang ke arahnya. Gawat, dia datang. Di sisi lain, kedua pria gemuk dan kurus itu kembali menghalangi. Tuan Anjing, tenang. Dia mengira ia akan menjulurkan lidah. Matanya penuh dengan niat membunuh saat menerjang. Tuan Anjing melompat tinggi, mulutnya terus menggonggong. Mogok, lidahnya menjulur, kedua matanya bersinar terang. Tui Tui berpikir tak berdaya, aku pasti mati. Tiba-tiba, sebuah tangan meraih kepala Tuan Anjing. Tui Tui masih mempersiapkan diri untuk menyambut nasibnya. Dia mengangkat pedang untuk menangkis. Melihat tidak ada gerakan apa-apa, Tui Tui membuka mata untuk melihat. Ternyata Tiu Tiu sedang memarahi Ajing. Ajing keterlaluan, mencuri barang kakak Tui Tui saja belum cukup.
kamu juga mau galak padanya. Kalau kamu begini lagi, aku pukul pantatmu. Dimarahi, Acing langsung lesu. Tiu-tiu kembali berkata, "Nah, tidak takut dipukul pantat? Ya, kalau begitu aku akan memakaikanmu karangan bunga dan celana bunga." Tui-tui menarik napas lega, untung saja gadis kecil itu datang tepat waktu. Kedua pria gemuk dan kurus itu juga merasa lega. Gadis kecil ini hanya seorang master bela diri tingkat awal. Mengapa anjing itu menjadi hewan peliharaan spiritualnya? Pria gemuk itu berkata, "Benar. Untung ada gadis kecil ini waktu itu, kalau tidak tuan anjing sudah menghabisi kita." Pria kurus itu berkata, "Mengapa semua yang ada di Gunung Raja Agung ini tidak masuk akal?" Fan Yan meminta maaf. "Maafkan aku, kakak Tui-tui. Mungkin akhir-akhir ini anjing bosan makan pil obat dan nasi. Jadi dia ingin mencoba rasa baru, makanya dia mencuri inti binatang iblis milikmu. Dia tidak tahu inti spiritual ini begitu penting bagimu. Aku benar-benar minta maaf, inti spiritual ini kukembalikan padamu." Tui-tui juga malu-malu menjawab, "Senang rasanya bisa mendapatkannya kembali. Tapi bagaimana kalian tahu hal-hal ini sangat penting bagiku? Aku belum pernah memberitahu kalian." Fan Yan berkata, "Kemarin saat mengobrol, kami memaksa kedua senior untuk menceritakan sedikit tentangmu. Bagaimanapun, kami harus memahami pelanggan seperti apa dirimu. Tapi kamu jangan menyalahkan kedua senior karena membocorkannya. Mereka berani mengatakan hal seperti itu untuk menerima hukuman menggantikan orang lain, itu membuktikan." Kedua pria gemuk dan kurus itu juga angkat bicara. "Tuan anjing, jangan berdebat dengan anak kecil. Bagaimana kalau aku dan si gendut mencari daging hutan untuk tuan anjing agar dia ganti selera? Mereka pasti peduli padamu." Mendengar itu, dia tersenyum malu. Kedua paman seperti ini membuatku tidak tahu harus berkata apa. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari sisi lain. Uhuk-uhuk, sesosok bayangan keluar dari kepulan asap. Itu adalah Lang Tiennat. Aku berkata, "Pagi-pagi buta begini apa yang kalian lakukan?" Aku tidak. Dengan susah payah baru mendapatkan sedikit waktu tenang untuk meramu pil. Sekarang lihatlah, meramu pil malah meledak. Tiu-tiu terkejut, tungku pil meledak. Setelah itu, dia bertanya kepadanya Lang Tiennat, "Kamu tidak apa-apa?" Dia menjawab, "Uhuk-uhuk, guru leluhur, aku baik-baik saja." Tui-tui tiba-tiba bertanya, "Kenapa kalian ada di sini? Rumah ini aneh sekali. Tuan Raja Ti dia." Fan Yan menjawab, "Tuan Raja Ti sedang berkultivasi tertutup di kamar." Tui-tui kembali bertanya, "Jati, apakah suara tadi memengaruhinya?" Melihat kekhawatirannya, Fan Yan buru-buru berkata, "Kakak Tui-tui jangan khawatir. Kamar kecil itu sudah dilengkapi dengan penghalang pertahanan dan peredam suara." Tui-tui menoleh ke belakang, mengagumi. Hebat sekali. Di sisi lain, Tiu-tiu masih ketakutan. "Tungku pil meledak." Tiennat menjawab, "Mana mungkin, tungku pil kita adalah artefak spiritual tingkat atas. Tidak mungkin mudah rusak seperti ini. Hanya saja aku tidak memiliki api pil seperti guru leluhur." Guru leluhur, bagaimana kalau kita bicara pada Tuan Raja Ti untuk membangun ruangan ramuan pil khusus? Di luar ini angin bertiup kencang dan panas menyengat, dan juga mudah terganggu. Tiu-tiu setuju? Tunggu kakak Tuviyu selesai berkultivasi tertutup baru kita bicarakan. Mendengar mereka berbicara, Tui-tui bingung. Tungku pil spiritual tingkat atas, bahkan ada api pil. Tidak mungkin, Tianyi terkejut. "Hah, apa yang tidak mungkin?" Xiao-xiao bertanya dengan bingung. "Ada apa?" Sementara Titi tidak bisa menahan diri untuk maju dan bertanya langsung. "Ini salah. Kedua orang itu, yang satu adalah alkemis bintang 1, yang satu lagi bintang 2. Bagaimana mungkin ada tungku pil spiritual tingkat atas dan api pil? Sensasi hambatan aliran energi spiritual ini, tingkat konsumsi ini, ditambah harta spiritual dan material tungku. Ini memang tungku pil spiritual tingkat atas. Gunung Raja Agung. Mengapa ada begitu banyak tungku pil yang harganya setinggi langit? Ini adalah benda yang hanya bisa digunakan oleh alkemis bintang 3. Terlebih lagi,
tidak setiap alkemis bintang 3 bisa mendapatkan harta karun seperti ini. Titi bertanya, adik Xiaoxie, apakah benar-benar ada api pil di sini? Bisakah kakak melihatnya? Tian Yi bertanya-tanya. Melihat api pilan? Apa yang ingin Nona lakukan? Sementara Xiaoxie tanpa ragu memperagakannya. Ini dia. Ini api pilnya. Kak Titi. Mengapa kakak melihat Titi? Xiaoxie bertanya dengan bingung. Mengapa kakak menangis? Dia sedih karena awalnya mengira telah melihat secercah harapan, tetapi kemudian menyadari bahwa kondisi lainnya pada dasarnya tidak terpenuhi, sehingga dia merasa kecewa. Seandainya saja Xiaoxie adalah alkemis bintang 3, pasti bagus. Haha, itu hanyalah secercah keinginan di benaknya. Bagaimana mungkin ada hal sebaik itu, di mana semua kondisi terpenuhi? Xiaoxie membelalakan mata. Tingkat alkemis, aku hanya bintang 1. Tapi guru atau masterku adalah alkemis bintang 3. Titi terkejut. Benar juga. Sepertinya mereka sebelumnya menyebut guru Nona Xiaoxie adalah sage bela diri pil tersembunyi. Apakah yang dikatakan semua orang sebelumnya itu benar? Guru Xiaoxie adalah sage bela diri pil tersembunyi? Maksudmu sage bela diri dari gerbang pil suci, distrik tengah Chehao, yang sering bepergian kemana-mana? Sage bela diri Zhao? Xiaoxie membelalakan matanya. Benar. Benar. Ada apa? Pikir Tian Yi dalam hati. Kakak guru memang suka bepergian. Titi bertanya lagi. Apakah itu sage bela diri Zhao? Orang yang paling mengerti dan memahami alkimia di antara para sage bela diri dan alkemis yang paling hebat di antara para alkemis? Apakah dua paman ini diutus oleh beliau? Dikonfirmasi lagi, hanya ada satu sage bela diri pil tersembunyi bermarga Xiao. Pria tua kurus menjawab. Meskipun perkataan anak kecil itu lugas, memang beliaulah orangnya. Kami berdua diutus oleh sage bela diri Zhao untuk menyampaikan pesan. Titi bersemangat. Adik Xiaoxie, bisakah kamu memperkenalkan gurumu pada kakak? Kakak ingin meminta beliau membuatkan pil. Sebutkan saja harganya, asalkan kakak punya, kakak pasti akan memenuhinya. Xiaoxie buru-buru berkata. Kak Titi. Kedua pria kuat itu angkat bicara lagi. Titi, bukankah sudah kami katakan? Kami berdua diutus oleh sage bela diri Zhao untuk menyampaikan pesan. Sage bela diri Zhao saat ini berada di kediaman Jenderal Distrik Tengah Chehao. Kami adalah tamunya. Jika ingin memperkenalkan, biar kami yang perkenalkan. Tunggu setelah kembali. Kita akan pergi ke kediaman Jenderal bersama. Titi jangan panik, tenanglah sedikit. Titi berusaha menenangkan diri. Ya, maaf, saya lepas kendali. Di dekat situ, Xiaoxie, gurunya menghibur Titi. Kakak tidak perlu khawatir. Guru sangat mudah diajak bicara. Jika benar-benar tidak bisa, aku akan membantu kakak memohon. Mendengar itu, Titi menjawab, Xiaoxie, terima kasih. Tian Yi tiba-tiba angkat bicara. Nona Lan, apakah Anda ingin meminta kakak guru membuat pil teratai es pemecah penghalang? Pil tingkat 7. Bagi yang memiliki teknik kultivasi dan fisik atribut es, jika digunakan, tingkat keberhasilan menerobos menjadi petarung agung Wuzhen bisa meningkat hingga 80%. Setidaknya diperlukan alkemis bintang 3 tahap awal yang bekerja sama dengan tungku pil spiritual tingkat atas dan api pil untuk memiliki tingkat keberhasilan pemurnian yang tinggi. Kakak guru saya adalah alkemis bintang 3 tingkat awal tahap tinggi. Ditambah lagi Gunung Raja Agung memiliki tungku pil dan api pil. Nona Lan ingin memurnikan pil jenis ini, pasti sudah punya resepnya, bukan? Tampaknya semua kondisi sudah lengkap, tetapi saya tidak bermaksud menyiram air dingin. Dari mana Anda mendapatkan bahan utama yang paling penting, yaitu teratai es? Mendengar perkataannya, mata Titi tiba-tiba berkaca-kaca. Xiaoxie buru-buru memanggil, Kak Titi. Dia menangis terseduh-seduh. Teratai es yang paling penting sudah kumakan 10 tahun lalu. Butuh ratusan tahun untuk mekar satu kali, dan yang di sekte belum sempat tumbuh. Beberapa tahun ini aku belum pernah melihatnya di pavilion herbal ataupun di pelelangan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tian Yi berkata. Jangan khawatir, jika ada benih, kita bisa menanamnya. Kita punya ladang herbal tingkat atas.
Titi terseduh-seduh. Saya menghargai niat baik kalian semua. Jangan beri saya harapan lagi. Jika ditanam sekarang, meskipun benar-benar ada ladang herbal tingkat atas, guru juga membutuhkan lingkungan yang cocok agar teratai es bisa tumbuh. Bagaimana Gunung Raja Agung bisa menyiapkannya tepat waktu? Xiao Xie menghibur. Kak Titi jangan menangis. Dia melanjutkan. Lagi pula, meskipun kita menanamnya, kita harus menunggu 100 tahun. Bagaimana mungkin guru bisa menunggu selama itu? Seharusnya aku tidak memakannya waktu itu, Tian Yi berkata. Saya lupa, tidak hanya ada ladang herbal tingkat atas, tetapi juga awan herbal agung. Titi terkejut. Ladang herbal tingkat atas memiliki awan herbal. Benarkah ada awan herbal sebesar itu? Dulu ketika saya datang ke gerbang pil suci distrik Tengah Chehao untuk mencari ramuan, mereka hanya punya sepetak kecil. Mengapa di sini ada? Bagaimana bisa ada? Saya dengar awan herbal dapat menyimulasikan lingkungan hidup herbal spiritual, bahkan dapat mempercepat pertumbuhan herbal spiritual. Sebesar ini, Titi berkata dengan bersemangat. Apakah teratai es bisa ditanam? Butuh berapa tahun untuk tumbuh dewasa? Alkemis ini, maaf, saya belum tahu nama besar Anda. Tian Yi menangkupkan tangan. Hamba bernama Lang Tian Yi, Sage bela diri Zhao adalah kakek guru hamba. Di sini teratai es bisa ditanam, awan herbal dapat menyimulasikan lingkungan pertumbuhan sebagian besar herbal spiritual. Jika awan herbal berkonsentrasi penuh hanya untuk menanam teratai es, dapat mempercepat 30 kali lipat, teratai es hanya butuh lebih dari 3 tahun untuk tumbuh dewasa. Titi berseru kaget. 30 kali lipat, dia berbicara sambil menangis. 3 tahun, guru, beliau telah diselamatkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Yon Yan dan Xiao Xiao juga gembira. Tian Yi memandang Titi. Dia berjongkok sambil menyeka air mata. Guru telah diselamatkan. Tian Yi melipat tangan dan berkata, masih ada satu masalah. 10 tahun lalu kau memakan teratai es. Mungkinkah istana suci teratai es kalian tidak punya benih untuk ditanam? Apa? Titi mengeluarkan sesuatu. Benihnya selalu ku bawa. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah itu kalung yang paling dia sayangi? Apa? Pikir Tian Yi dalam hati. Dari kalung itu, dia melepaskan kalung berwarna biru keemasan ini. Di dalamnya kosong, dan ada sumsum roh es kristal tingkat tertinggi. Ini benihnya, 10 tahun lalu. Titi berkata, sumsum roh es kristal tingkat tertinggi. Jika tidak menggunakan energi spiritual dan teknik khusus untuk membuka segel, ia akan selamanya tersegel dalam es. Selain itu, emas biru laut dapat mengisolasi energi spiritual, udara, kesadaran spiritual, dan memiliki karakteristik tidak takut air dan api. Menggunakan ini untuk ditukar dengan bantuan Sage bela diri Zhao memurnikan pil teratai es pemecah penghalang. Saya tidak tahu apakah beliau bersedia menerimanya atau tidak. Benih ini telah diawetkan selama 10 tahun, masih mempertahankan keaktifannya. Tentu saja, saya akan memberikan tambahan batu roh yang diperlukan untuk menanam. Jika ada permintaan lain, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya. Emas biru laut dan sumsum roh es kristal tidak terlalu berguna untuk kultivasi, tetapi bagi seorang alkemis, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Tian Yi berkata, gerbang pil suci juga tidak punya banyak, semuanya digunakan untuk mengawetkan pil dan herbal spiritual tingkat 7 ke atas. Menggunakan ini untuk ditukar dengan bantuan kakek guru sekali, saya yakin beliau akan setuju. Pria tua kurus, sumber daya kultivasi yang ditukar oleh saintis dengan emas biru laut adalah demi urusan ini. Pria tua gemuk menjawab, kasihan dua anak muda ini. Titi berkata dengan muram, tidak apa-apa. Ini semua hal yang seharusnya dilakukan. Hanya saja Gunung Raja Agung memiliki syarat-syarat ini, kenapa kedua bapak tidak mengatakannya lebih awal, sampai membuat Shishi menangis begitu lama? Si kurus berkata, sungguh menyedihkan, ini adalah wilayah mereka. Kita belum pernah ke sini, kan? Kalau saja bukan si keparat itu yang merampas inti dalam kami tidak akan datang ke sini karena takut terjadi masalah. Di sisi lain, Bei Xiaolong sedang mengendap-endap. Tiba-tiba dia ditanya,
Bei Xiaolong, ada apa denganmu? Mengendap-endap begitu. Dia berkata, gawat, gawat. Di sisi lain, mereka masih terus berbicara. Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang lain. Bagaimana kita bisa masuk tanpa izin? Benar. Xiaolong berkata tak berdaya. Jika aku tahu kegunaan emas biru lot, aku tidak akan menyinggung dia. Han Daban berkata, hanya karena masalah ini, kamu sampai menyinggung Marshal Sain. Dikejar dua raja bela diri sepanjang hari, apa yang perlu ditakutkan jika menyinggung satu jenderal bela diri lagi? Benar, aku menyinggung banyak petinggi seperti itu saja belum mati. Aku takut apanya? Han Daban memanggul cangkul dan pergi. Ayo, lanjut bertani. Dia melangkah gagah. Shi tersenyum. Anjing kecil, terima kasih hari ini. Jika bukan karena kamu membawaku ke sini, aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk menyelamatkan guru. Xiao Xiao memeluk anak anjing itu. Keduanya tersenyum kecil. Anak anjing itu menggonggong Gu. Kemudian, Shi mengeluarkan inti dalam. Anggap ini hadiah dariku. Aku hanya bisa memberimu inti dalam binatang iblis tingkat 4. Yang tingkat 5 harus kutinggalkan untuk guru. Kuharap kamu tidak keberatan. Xiao Xiao melihat Emeo, matanya berbinar, lalu berkata, haha, Emeo senang sekali. Shi menangkupkan tangan dan membungkuk. Kedepannya, aku berharap kalian berdua bisa menjaga kami lebih lagi, dan aku juga berharap kalian bisa menyampaikan kata-kata baik di hadapan Marshal Saint Zhao. Shi pasti akan membalas budi. Xiao Xiao berkata pada Shi. Kakak Shi jangan khawatir. Shi berusaha menahan diri. Ya, maafkan aku kurang pantas. Xiao Xiao di sampingnya menghibur. Kakak Shi jangan khawatir. Guru sangat mudah diajak bicara. Jika benar-benar tidak berhasil, aku akan membantu kakak memohon. Mendengar itu, Shi menjawab, Xiao, terima kasih. Xiao Xiao memandang Shi, berkata dengan sedikit sedih. Sayang sekali, kakak Shi bukan pacar kakak Tivio, kalau tidak pasti lebih baik. Mendengar gadis kecil itu berkata begitu, Shi juga murung, menundukkan kepala dengan mantap. Mungkinkah itu penyesalan? Melihat mereka murung, Tianyi angkat bicara. Tidak apa-apa, kita bisa menunggu Raja Agung Ti keluar dari pengasingan lalu bertanya. Seketika, mata Shi tiba-tiba bersinar. Dia mengepalkan tangan, berkata dengan tegas, demi guru, aku bisa melakukannya. Tianyi ketakutan setengah mati, hampir saja jatuh. Astaga, bisakah seperti itu? Aku tidak akan mencelakakan Raja Agung Ti, kan? Xiao terus menyemangatinya. Kakak Shi semangat, kami akan mendukungmu. Bahkan Emeo pun menggonggong setuju. Melihat itu, Shi sangat berterima kasih. Baiklah, terima kasih semuanya. Di sisi lain, Du gendut kurus melihat dengan tak berdaya. Gadis ini demi gurunya bahkan tidak peduli dengan harga dirinya. Seseorang yang selalu menjunjung tinggi harga diri seperti dirinya. Adegan berpindah ke kamar Tivio. Dia sedang duduk bermeditasi di tengah ruangan. Tivio, karakter utama dari cerita ini. Jabatan, Raja Agung Gunung Raja Agung. Akhir-akhir ini sepertinya dilupakan oleh penulis. Apakah kalian masih mengingatku? Dia masih memejamkan mata. Sekilas tidak ada gerakan apa-apa. Tapi itu hanya sedikit waktu tampil. Tidak apa-apa. Bagaimanapun juga aku sedang berkultivasi tertutup. Saat itu, dia berdiri tegak, melipat tangan, dan melihat papan sistem. Di bawah upaya latihan keras tanpa henti dariku. Akhirnya berhasil melompat dari jenderal bela diri tingkat awal. Tivio mengelus dagu sambil berpikir. Dia tidak lagi memiliki tujuan untuk keluar dari Gunung Raja Agung mencari Huohu. Tapi itu karena keberuntungan. Wajar jika orang memiliki aura keberuntungan. Saat ini, di suatu tempat, seorang pemuda raja bela diri tingkat awal sedang memegang gulungan rahasia teknik pedang yang baru saja ia temukan. Bersin. Siapa yang memaki-maki aku? Kembali ke Tivio. Dia mengambil sebuah kartu. Tapi aku punya sistem, jadi tidak kalah. Panen dari latihan keras kali ini lumayan. Kartu yang dimenangkan disimpan dulu. Tunggu sampai dibutuhkan. Disimpan di ruang penyimpanan.
Awalnya aku ingin langsung menembus ke jenderal bela diri tingkat tinggi, tetapi masih kurang sedikit. Sudahlah, biar nanti saja. Dia meregangkan punggungnya karena lelah. Saatnya keluar dan bergerak sedikit. Sudah lama tidak beraktivitas. Dia melangkah keluar, satu tangan memegang sekalang air sambil berjalan dan berpikir. Nanti pulang dan berkultivasi tertutup lagi, aku ingin tahu apakah mereka. Tiba-tiba sebuah pemandangan muncul di depan matanya. Dia melebarkan mata melihat. Kacau sudah. Itu adalah Shishi yang sedang menggoda Emeo. Anak anjing yang manis, tunggu sebentar. Dan Emeo sangat menuruti perkataannya, kedua matanya bersinar. Shishi mengangkat tangan dan mengumpulkan seberkas api biru, api spiritual teratai es. Wujud, kemudian dia melemparkan api itu ke atas agar Emeo mengejarnya. Emeo melompat untuk menangkapnya. Yunyan dan Xiao berdiri di kedua sisi menonton keramaian. Tuan anjing luar biasa. Emeo melompat tinggi sekali. Setelah itu Emeo berhasil menangkap inti dalam itu. Ditelan dalam sekali suap. Shishi berpikir dalam hati, api spiritual teratai airku, belum lagi kekuatan serangannya, bahkan energi spiritual pun bisa diembunkan sementara. Melihat anak anjing itu makan dengan lahap, dia berpikir, api spiritual jenis ini bahkan ditakuti oleh Raja Bela Diri. Tetapi malah dianggap camilan oleh anak anjing ini. Binatang buas iblis yang begitu kuat pun tidak bisa mempertahankan nyawanya di bawah kendali api itu dan bergantung padanya untuk memimpin jalan menemukan persyaratan untuk menyelamatkan guru. Anak anjing ini benar-benar bintang keberuntunganku. Tentu saja, semua ini berkat TVU. Raja Agung tidak disalahpahamkan olehku sebagai pria mesum. Sungguh aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Di sisi lain, Emeo yang sudah selesai makan masih ingin makan lagi. Melihat itu, Shishi tersenyum sambil melambaikan tangan. Anak anjing, setidaknya biarkan aku istirahat sebentar, ya. Berdiri di satu sisi mengamati, TVU berkata hampir sambil menggertakkan gigi. Shishi, dalam benaknya muncul berbagai macam pikiran. Akhirnya ingat, aku lupa tentang wanita ini. Sialan. Kenapa wanita ini ikut kembali? Aku lupa mengurusnya. Dia bahkan memberi buah spiritual untuk dimakan anak anjing itu. Kenapa tidak langsung dibuatkan es krim stik saja? Sialan, dia terlihat lebih seperti Raja Agung Gunung Raja Agung daripada aku. Semakin Tufiu berpikir, semakin dia marah. Wajahnya hitam seperti dasar panci. Apakah kalian sedang bersiap untuk memberontak? Shishi, sambil memegang buah persik, mendengarnya, dia tiba-tiba berbalik menatapnya. 3 orang yang tersisa tidak mengerti apa yang terjadi. Xiao berkata, kenapa kakak TVU terlihat marah? Mendengar pertanyaannya, Yunyan hanya diam tidak bicara. Duo gendut kurus gemuk kurus yang sedang memegang sapu, mendengar gerakan itu lalu berkata, suara ini penuh aura kebencian. Tidak terlalu akrab, tapi sepertinya pernah mendengarnya saat Shishi datang. Si gendut menjawab, mungkin itu suara Raja Agung Te. Ayo kita lihat. Di tempat lain, Tian Yi mengerutkan kening karena bingung. Suara Raja Agung Te. Xiaolong juga terkejut. Sudah keluar dari isolasi, tapi sepertinya tidak senang. Han gendut menyeka keringat dan berkata, coba lihat. Di luar, para bawahan lainnya juga ramai menebak bahwa itu suara Raja Agung Te. Raja Agung sudah keluar dari kultivasi, sepertinya sedang bertengkar lagi dengan Nyonya Ratu. Mereka terdengar sangat ribut. Xiongda angkat suara. Diam, apa kita mau ikut campur? Ayo, Raja Agung Ti memanggil kita. Yunyan ingin menjelaskan. Raja Agung Ti, kami hanya. TV memanggil. Anjing Emeo. Dia berkata sambil menggeretakkan gigi. Kesini. Anjing Emeo merasakan kemarahan itu, tetapi tidak mengerti apa yang terjadi. Ia terus mengibaskan ekornya ketakutan. Yunyan menatapnya dengan wajah polos. Tak lama kemudian, ia mulai merangek seolah-olah merasa dizalimi. Yunyan juga tidak tahu harus berbuat apa. Titi, Yunyan, dan Xiao menundukkan kepala mereka dengan murung. Setelah itu, Xiao angkat bicara. Kakak Titi, maafkan kami. Kemudian,
Xiongde juga berkata, "Nyonya Ratu, kami mohon maaf. Kami adalah bawahan setia Raja Agung Te." Setelah selesai, mereka pergi bersama, mendekati Tiviu dan berdiri di belakangnya. Mereka berpikir dalam hati, bukankah mereka berdua seharusnya menjadi sepasang kekasih? Mengapa rasanya Raja Agung Ti memiliki permusuhan terhadapnya? Kenapa jadi begini? Apakah mereka akan berkelahi? Aku juga tidak mengerti. Jangan-jangan ada kesalahpahaman sebelumnya. Di sisi sana hanya tersisa Titi dan dua jenderalnya. Dia menatap dalam diam. Sambil saling memandang, Tiviu balas menatap dengan wajah serius. "Kau memanggil Nona Luong?" Titi jelas sangat cemas. Dia berpikir dalam hati, apakah ini tanda sebelum badai? Memang sedikit keterlaluan menggoda dia di depan para bawahannya saat di jalan keluar lembah, tapi aku hanya ingin mendapatkan sedikit kehormatan kembali. Aku tidak punya niat jahat. Paling-paling aku minta maaf lalu memberinya hadiah. Tak lama kemudian, Tiviu berkata, "Aku bilang ya." Dia membuang ekspresi serius. Bahkan yang agak menakutkan itu, barusan Tiviu menangis. Titi berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamu bilang ingin mengambil jalur yang berbeda? Kenapa dalam sekejap kamu jadi menarik begini?" Titi menatapnya kaget, sesaat tidak bisa beradaptasi. Dia melanjutkan, "Aku bilang, Kakak, apa maksudmu? Mumpung aku sedang berkultivasi, kamu ingin merebut tahta?" Dia berkacak pinggang dan berkata, "Tidak juga, kamu bukan orang Gunung Raja Agung, jadi aku tidak bisa menyebutnya merebut tahta." Titi belum sempat menjawab, tetapi dalam hati dia mengutuk, "Kau yang kakak, seluruh keluargamu kakak." Dia melirik kedua jagoan itu. Bagaimana dengan dua orang di belakang itu? Oh, mereka berdua jenderal. Sejak kapan mereka naik gunung dan menjadi anggota sekte kakak? Melihat penampilan menyedihkan mereka, sepertinya tidak mungkin. Kedua jenderal itu juga melipat tangan dan mengutuk dalam hati, "Kau yang menyedihkan, seluruh keluargamu menyedihkan." Titi memejamkan mata erat-erat, mencoba mengeluarkan sebuah kalimat. "Saya, Raja Agung Ti, apakah Anda menerima tamu seperti ini?" Tiviu mendesah. "Intinya aku belum pernah melihat ada tamu yang sengaja menerobos masuk. Anggap saja kita belum kenal sebelum bertarung. Kalau ada apa-apa, katakan saja terus terang." Yun Yan dan yang lain di belakangnya bingung. Sebenarnya hubungan apa yang mereka miliki? Raja Agung Ti bahkan belum mengeluarkan jurus apapun. Kalau begini terus aku akan jadi jomblo abadi. Sementara di sisi ini, dia berpikir lagi, memukul wanita tidak boleh, memaki juga tidak boleh, sungguh canggung. Kemudian, Titi mengangkat kaki dan melangkah ke arahnya. "Raja Agung Ti." Tiviu terkejut, matanya melebar dan dia mulai berpikir liar. "Tunggu, apa maksudnya ini? Kalau ada yang mau dibicarakan, kenapa harus mendekat? Kau jangan kemari." Melihat sikapnya yang tegas, dia berpikir, jurus apa ini? Apa aku membuatnya marah lagi? Dia datang. Dia berjalan mendekat dengan marah. Apa dia akan mengamuk lagi? Dia sebentar lagi akan berteriak. Pada akhirnya, apa dia mau berhenti atau tidak? Dia berpikir sambil gemetar. Ya ampun, karena takut Titi menyerang, Tiviu segera mengambil posisi bertahan. Dia mengangkat pisau di depan wajahnya, sebuah pisau potong sayur. Kedua jenderal itu juga takut sesuatu terjadi dan mengulurkan tangan ingin menghentikan. "Titi, hentikan." Sudah. Orang-orang di belakang Tiviu juga ketakutan setengah mati. "Ada apa?" "Sudah kuduga, pasti begini. Dasar dua musuh bebuyutan. Syukurlah sudah kenal, syukurlah sudah kenal." Yon Yan dan Xiao Xiao berteriak ketakutan. "Ah, kakak Titi." Melihat dia mengangkat tangannya, semua orang menebak jurus apa ini. Mereka belum pernah melihat jurus seperti itu. Jangan-jangan ini teknik rahasia yang ampuh. Namun, mereka hanya mendengar dia memanggil Raja Agung Te. Tiba-tiba dia merangkapkan kedua tangannya, menundukkan kepala, dan berkata dengan tulus, "Saya mohon izin menggunakan kebun arbel Anda." Kata-kata ini mengejutkan semua orang. Tiviu yang mendengarnya merasa bingung, mengerutkan kening menatapnya, dan berpikir dalam hati apa yang sedang mereka diskusikan. Kemudian,
Titi mengerutkan kening dan berkata, "Saya ingin memohon pil teratai es pemecah penghalang untuk guru saya. Oleh karena itu, saya ingin meminjam kebun arbel Raja Agung Ti untuk menanam teratai es." Tatapannya mantap. "Saya mohon Raja Agung Ti mengizinkan saya meminjam." Kamu pegang pisau untuk apa?" Tiviu berkata dengan canggung. "Oh, ternyata ini masalahnya. Baiklah, cuacanya bagus. Aku mengeluarkan pisau untuk diasah sebentar agar tidak tumpul." Gunung Raja Agung berfokus pada pertanian. Membawa pisau potong sayur adalah hal yang sangat masuk akal. Kan, orang-orang di belakangnya merasa tidak berdaya dan malu mendengarnya. Dia menoleh dan tertawa pura-pura. "Haha, detail ini tidak perlu. Menanam bahan obat itu mudah saja. Sudah bawa benihnya." Dia berpikir dalam hati. Trauma psikologis ditambah reaksi naluriah membuatku menghunus pisau. Tetapi gadis ini telah memohon dengan tulus. Aku tidak bisa memukul atau memarahinya. Jeti sedikit malu. Tapi aku tidak menyerang bukan berarti aku benar-benar takut. Aku benar-benar tidak takut. Selanjutnya, Titi mengeluarkan satu benih. Ini benihnya. Selain itu, pembungkus benih tersebut adalah sumsum roh es kristal kualitas tertinggi yang memiliki fungsi segel es abadi. "Tunggu sebentar, aku akan menggunakan energi spiritual untuk melepaskannya." Sistem memberitahunya, terdeteksi ramuan spiritual tingkat 7. Bunga teratai es, hidup, daya tahan, stamina, kecepatan, kekuatan, energi spiritual, pemahaman, bertambah ke-7. Semua atribut klien telah mencapai standar untuk naik ke jenderal bela diri tingkat tinggi. Hal yang terlupakan sudah diingat dengan jelas. Kenaikan ke jenderal bela diri tingkat tinggi dapat dilakukan kapan saja. Tiviu berseru kaget. "Lah ampun, bibit bunga teratai es ramuan spiritual tingkat 7. Efeknya sekuat ini. Selain itu, aku belum naik tingkat karena lupa mengatur urusan Titi. Ada hal yang terlupakan sehingga tidak bisa sepenuhnya fokus naik tingkat. Tapi bibit yang dia berikan seketika membantuku meningkatkan banyak atribut. Perhitungan ini membuatku bisa naik tingkat kapan saja. Ini juga berkat keberuntungan Titi. Berhasil karena Titi, gagal pun karena Titi. Sialan. Kenapa aku merasa aku dan dia semakin sulit untuk dilepaskan? Tidak bisa. Melihat dia terus diam, Nona Luong memanggil, "Raja Agung Ti, Raja Agung Ti." Dia tersadar dan menjawab. Kemudian dia menggaruk kepala dengan malu dan berkata, "Aku belum pernah melihat ramuan spiritual tingkat 7 sebelumnya." Terlalu serius mengamatinya. "Maafkan aku, Titi." Kamu berpikir dalam hati, "Aku kira kamu akan menarik kata-katamu atau serakah dengan bibit bunga teratai es milikku." Hampir saja aku menghunus pedang. Dia menyipitkan mata dan berkata, "Tapi ramuan spiritual setingkat ini harus ditanam di lahan obat kualitas tertinggi. Yang terbaik adalah tanah obat. Karena kamu sudah mengeluarkan bibitnya, kamu pasti tahu bahwa Gunung Raja Agungku memiliki semua kondisi ini." Dia menepuk dada dan berkata, "Aku belum pernah membicarakannya. Bagaimana kamu bisa tahu? Jangan-jangan kedatanganmu ke Gunung Raja Agungku memang punya motif untuk merencanakan dan merebut hak waris Gunung Raja Agung dariku?" "Nona Luong, tolong jelaskan." Xiao Xiao bergegas lari ke sisi Tiviu. "Kakak Tiviu," gadis kecil itu sudah menjelaskan. "Seluruh kejadian hari itu kalian berdua kembali." Tiviu, sepertinya, sudah mengerti. Dia menghela napas dan berkata, "Maafkan aku salah paham padamu. Tak kusangka dia bisa melakukan sejauh ini demi gurunya. Meskipun karakternya memiliki beberapa kekurangan, dia toh tidak memiliki permusuhan mendalam denganku." Titi berkata dengan lesu, "Tidak apa-apa, aku bisa mengerti." Dia merasa bahwa selagi atributnya bertambah, menjadi orang baik sekalipun tidak merugikan. Karena itu, dia melambaikan tangan memanggil Lang Tienat. "Kemari, atur bibitnya." Tienat langsung menjawab, "Siap." Setelah itu, Tiviu berkata pada Titi, "Kamu bisa mengerti saat disalahpahami, kamu tidak marah." Titi terdiam sejenak. "Marah, sedikit marah. Tapi karena itu kamu. Dan sebelumnya aku juga pernah salah paham padamu, jadi tidak apa-apa. Anggap saja impas."
Kita selalu cemas dan curiga pada orang lain, takut orang lain punya niat jahat. Perasaan ini bisa ku mengerti. TVU berkata dengan terkejut. Karena itu aku, ditambah kamu pernah salah paham padaku, maksudmu apa? Jika orang lain bagaimana? Tien Nat berkata kepada keduanya, Raja Agung Ti, dia membutuhkan seluruh awan obat untuk mendukung penanamannya. Dengan begitu, waktu kita menanam ramuan lain tidak bisa dipersingkat. Titi tertawa dan berkata, jika orang lain, mungkin aku akan langsung menghunus pedang, bertarung, baru bicara. TVU berpikir dalam hati. Ya ampun, aku seharusnya tidak berteman dengan putra suci atau putri suci. Apakah ini kebenaran yang hanya ada dalam proses melebih-lebihkan? Kemudian dia menendang pantat Tien Nat. Dia mau atau tidak mau seluruh awan obat, cepat lakukan saja. Nona Luong adalah tamu terhormat, jangan biarkan masalah kecil ini merepotkanku. Cepat bekerja, cepat usir Buddha besar ini, aku tidak sanggup menanggungnya meskipun dibayar. Tien Nat menjerit kesakitan. Ya ampun, baiklah, aku akan segera mengerjakannya. Jangan menendang lagi, jangan menendang lagi. Tien Nat berjalan ke area lahan untuk menanam bibit. Kenapa Raja Agung Ti marah? Sekali, aku tidak mengganggu Paduka, kan? Memiliki seorang Raja Agung yang mudah berubah suasana hati, menjadi bawahan pun tidak mudah. Mengatur formasi, pengaktifan wujud kondensasi mini. Setelah itu dia mengangkat tangan, menciptakan segumpal awan, menggerakkan seluruh awan obat, mensimulasikan lingkungan percepatan pertumbuhan. Setelah selesai, dia bertepuk tangan dan berkata, tidak ada masalah. Dalam ruang lingkungan ini, ditambah formasi batu spiritual tambahan. Ia akan tumbuh 30 kali lebih cepat. Di luar perkiraan, ia akan matang dalam 3 tahun. Han Daibing mengamati dari luar. Tien Nat berseru, luar biasa. Titi tiba-tiba berkata, tapi lahan obat ini tidak memiliki perlindungan apapun. Xiao Xiao memeluk anak anjingnya dan memandang ke arahnya. Tien Nat menahan tawa dan berkata, Nona Luong, jangan khawatir, lahan obat ini hanya aku, Xiao Xiao, paman guru senior, dan Raja Agung Ti yang punya hak masuk. Tamu lain tidak bisa masuk, dan anak anjing pun tidak bisa keluar. Jadi tidak perlu cemas. Titi berseru kaget. Dia berpikir dalam hati gunung ini masih memiliki berbagai macam batasan sihir. Gunung Raja Agung sungguh tak terduga dalamnya. Dia terus-menerus berterima kasih. Terima kasih banyak, Raja Agung Te. Jika penanaman ini membutuhkan batu spiritual, setiap bulan aku akan mengirim 2 porsi. Salah satunya adalah ganti rugi karena menunda penanaman benih lainnya. Jika ada permintaan lain, mohon Raja Agung Te jangan sungkan untuk mengatakannya. Mendengar itu, TV melambaikan tangan dan berkata, baiklah. Sekarang dia terlihat cukup sopan. Bukankah lebih baik jika dia cepat-cepat pergi? Teringat sesuatu, dia berkata, benar, kamu datang ke Gunung Raja Agung baru tahu soal lahan obat. Tapi mengapa Nona Luong kembali bersamaku ke gunung? Setelah Titi mendengar itu, wajahnya menjadi gelap, uratnya menonjol. Bukankah ini yang mau kutanyakan dengan jelas? Kamu mau mengusirku? Setelah berkata demikian, dia mengepalkan tangan. TV tertawa kaku. Haha, bukankah aku masih mau menutup gunung? Sebelum menutupnya, aku harus menyelesaikan semua urusan dengan baik. Tidak boleh ada ikatan yang tersisa. Dia berpikir dalam hati. Kakak, apakah ini masih perlu ditanyakan? Kita hanyalah orang yang lewat. Gunung Raja Agung adalah kuil kecil yang tidak bisa menampung Buddha besar sepertimu. Kemudian dia melihat ke arah 2 orang gemuk dan kurus itu. Kedua orang ini dikirim oleh tetua Zhou untuk menyampaikan pesan. Ada urusan apa? Katakan saja terus terang. Si gendut melambaikan tangan dan berkata, tidak terburu-buru, anak muda, bicara duluan. Titi lalu menjelaskan, aku datang ke Gunung Raja Agung, memang ada urusan. TV melipat tangan dan berkata, oh, urusan apa? Dia berpikir dalam hati, jika aku bisa membantu, demi baktinya pada guru, aku akan membantu sambil menahan sakit hati, cepat-cepat menyuruhnya pergi agar cepat bereinkarnasi.
Titi mendelik dan berkata, "Memenuhi janjiku." Setelah mendengarnya, dia terkejut dan bingung, lalu bertanya, "Janji apa? Apa ada hubungannya denganku? Atau ada hubungannya? Ada hubungannya dengan Gunung Raja Agung?" Dia mengerutkan kening, wajahnya terlihat tidak senang. "Janjinya adalah membunuhmu sekali. 2 kali, tidak boleh ada yang ketiga atau keempat. Meskipun gila, harus ada batasnya." Kali ini aku benar-benar marah. TVU benar-benar tidak tahan dan berkata, "Long Titi, Titi, kamu harus punya hati nurani." Dia mempertanyakan, "Apa yang sudah aku lakukan? Apa aku melakukan kesalahan padamu? Atau apakah aku melakukan hal yang merusak kedamaian sehingga perlu saintis sepertimu datang ke sini untuk menegakkan keadilan?" Semua orang mulai mengerumuni. Anak-anak muda ini juga tidak tahu membedakan mana yang penting dan tidak. Seseorang menasihati, "Semua orang, bicaralah pelan-pelan. Bicara perlahan, jangan emosi." Mereka mulai berdiskusi, apa sebenarnya masalah kedua orang ini? Aku tidak keberatan kehilangan muka di hadapan orang tua ini, tetapi anak anjing itu masih di sini. Aku tidak bisa tidak melindungi gadis itu. Ada apa dengan Titi? Baru saja memohon pada orang, sekarang malah ingin membunuh. Namun, yang mengejutkan semua orang, Titi menundukkan kepala. "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun padaku." Dia melanjutkan, "Kamu bahkan berjasa padaku, menyelamatkanku beberapa kali. Juga membantuku menanam teratai es. Semua ini aku ingat." Dia berkata dengan curiga, "Lalu kenapa kamu ingin membunuhku? Itu sama sekali tidak masuk akal." Dia menjawab, "Karena aku pernah bersumpah." TVU, meskipun sebelumnya aku salah paham padamu, aku pernah bersumpah atas nama saintis Istana Suci Teratai Es. TVU menutup wajahnya dengan tangan. "Tunggu sebentar, kepalaku agak pusing. Biarkan aku istirahat sebentar. Aku menyelamatkanmu, kamu salah paham dan ingin membunuhku. Setelah itu, kamu menyadari itu hanya salah paham. Mengakui aku menyelamatkanmu berkali-kali, bahkan membantumu menyembuhkan, kamu menanam teratai es untuk menyelamatkan gurumu. Tapi kamu tetap bersikeras menyelesaikan sumpah untuk membunuhku. Sepanjang jalan mengikutiku hanya karena masalah ini." Titi menundukkan kepala mengakui, "Itu benar. Apa kamu benar-benar tidak mengerti? Bukankah jika salah paham sudah diselesaikan, masalahnya selesai? Apa harus seperti ini?" Dia meletakkan tangan di dadanya, berkata dengan tegas, "Meskipun itu salah paham, meskipun aku salah, tetapi apa yang sudah diucapkan harus dilakukan." Dia juga menunjuk dirinya sendiri sambil berkata, "Di Gunung Raja Agung, aku tidak terkalahkan. Selain itu, aku masih punya email yang tak terkalahkan." Meskipun begitu, kamu tetap ingin memenuhi sumpah itu? Titi membenarkan. "Ya ampun, TVU tidak bisa mengerti. Orang ini gila, ya. Biarkan semua orang menilai. Di dunia ini mana ada hal seperti itu?" Saat ini semua orang sudah mengerti alasannya. "Oh, jadi begitu. Sudah jelas sekarang. Raja Agung, semangat, semangat apanya?" Dia menggaruk kepala dan telinga sambil berkata, "Semangat macam apa ini? Situasi macam apa sebenarnya ini? Apa penyakit mental itu menular?" Dia menghela napas. "Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Benar-benar lucu. Aku diikuti begitu lama oleh wanita gila yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Ini harus berakhir." TVU mengeluarkan sebuah kartu biru. Rain bela diri Gunung Raja Agung ke-6. Saat ini, sekeliling berubah, penciptaan dari kekosongan. Semua orang terkejut. Penciptaan dari kekosongan. Legenda mengatakan ini adalah teknik ahli tingkat dewa. Seseorang tergagap tidak bisa berkata-kata. Ini. Shelong hanya memeluk lengan dan tertawa polos. "Benar, Guru Tiraja Agung, leluhur Gunung Raja Agung kita adalah ahli tingkat dewa." Zhao Yuxiang berkata, "Benar bahwa leluhur Gunung Raja Agung adalah ahli tingkat dewa. Tetapi teknik seperti penciptaan dari kekosongan ini adalah kartu teruf yang ditinggalkan oleh guru ahli tingkat dewa." Bahkan Titi terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Ini yang ia pikirkan. Dengan guru yang merupakan ahli tingkat dewa,
Status terendah di sini adalah Marshal Saint Pale yang hanya bisa menjadi tetua. Dua alkemis bintang hanya bisa menjadi murid dengan status terendah. Kebun herbal kualitas superior. Awan obat dapat membantu ramuan spiritual tumbuh 30 kali lebih cepat. Ada formasi pembatas di mana-mana. Artefak spiritual tingkat atas. Kuali pil, api pil Asher Soul, salah satu dari 10 api suci agung. Pedang Tai tanpa bekas memotongnya. Bahkan dikabarkan anak anjing tingkat Saint dapat mengalahkan Marshal Saint. Bahkan makanan anjingnya adalah pil spiritual kualitas superior. Berbagai macam buah spiritual dan makanan pokok yang dipenuhi energi spiritual. Bahkan teknik mengaduk tepung memiliki bentuk taikai. Area kultivasi tertutup di mana hanya dalam 3 hari Marshal General tahap awal dapat naik ke tahap menengah. Sebenarnya berapa banyak kartu truf lagi yang dimiliki Raja Agung? Saat ini dia sangat berbahaya. Orang seperti itu, kenapa aku malah memprovokasikannya? Apa aku benar-benar salah? Saat ini, sebuah suara terdengar. Orang yang tidak berkepentingan, mundurlah. Beberapa orang juga mengerti. Titi menghela nafas dan berkata, sumpah bela diri tidak bisa ditarik kembali. Xiao Xiao memeluk Emeo dan berkata dengan cemas, kenapa aku merasa kakak TVU tidak mengerti aturan ini, ya? Apa leluhur tidak mengajarinya? Dua orang yang gemuk dan kurus itu berdiskusi. Kenapa bisa begini? Salah paham apa sebenarnya yang membuat Titi mengucapkan sumpah seperti itu? Tetapi di Gunung Raja Agung, Titi pasti tidak akan bisa melawan Raja Agung Gunung Raja Agung, Raja Agung. Meskipun gadis itu satu tingkat lebih tinggi dari Raja Agung. TVU melatih energi api di satu tangan. Tangan lainnya memegang pisau pemotong kayu. Lalu bersuara lebih dulu. Gunung Raja Agung TVU. Lang Titi juga melatih energi api, memegang pedang dan menjawab. Istana Suci Terateges, Saintis. Lang Titi. Keduanya berkata serampak. Mohon bimbingannya. Begitu dimulai, dia sudah menggunakan 5/0 daya. Serap, menggunakan teknik 108 tanpa warna. Ditambah edisi api meledak. Dia berpikir dalam hati, begitu bertemu langsung bermain besar, sedikit menguji monyet ini, cepat selesaikan. Di tribun penonton, diskusi riuh. Belum pernah lihat, kan? Dasar udik, tapi jurus ini sangat mudah dihindari oleh Ratu yang mulia. Mungkinkah Raja Agung pernah dirugikan? Xiaolong, ya ampun, jurusnya benar-benar indah. Belum pernah melihat Raja Agung menggunakan jurus ini. Apakah ini teknik baru? Lang Tianyi juga memuji. Luar biasa sekali. Dia terus menyerang. Di tribun penonton juga tidak henti berdiskusi. Apinya terlalu besar. Jeti, Raja Agung ingin menerobos maju dari lautan api. Tapi seperti itu, ketika dia menyerang, lawan benar-benar tidak bisa melihat, tidak mungkin untuk menilai. TVU mengamati lawan. Kalau begitu, aku akan memberimu satu serangan pisau lagi, lihat bagaimana kamu menahannya. Penembus tirai. Dia mulai merencanakan adisi api meledak. Serangan tersembunyi, memblokir ruang atas dan bawah. Jika terkena api Asher Soul milikku, energi spiritualnya bisa langsung terserap. Kekuatan wanita itu pasti akan berkurang. Ketika Titi belum menyerang, TVU sudah menghitung jarak, bersiap untuk penembus sirah pemotong logam, memblokir ruang dari segala arah. Selama dia menahan, pedangnya akan patah. Namun, saat ini Titi malah menutup mata dan melepaskan pedangnya. TVU yang sedang dalam jurus tidak melihat arah senjata wanita itu. Dengan begitu, dia bisa dengan mudah menangkap wanita itu. Ini disebut senjata tanpa noda darah. Tapi ketika jurusnya baru saja tiba, dia menyadari dengan kaget. Ya ampun, cepat tahan. Orang bisa mati? TVU tidak menyangka situasinya berubah seperti ini. Ya Tuhan, cepat hentikan. Kau berteriak keras. Sistem, tarik kembali pisau pemotong kayu bakar. Mata pisau itu tepat mengenai anting-anting Titi, memotongnya. Kau menarik kembali pisau, tanpa sengaja menggenggam anting-anting yang jatuh, tetapi kau tidak menyadarinya. Hampir saja benar-benar. Hanya hampir saja. Jika bukan karena ruang sistem, kepalanya pasti sudah jatuh. Pemandangan berdarah itu mengerikan, aku tidak berani membayangkan.
Meskipun aku tidak menyukainya, tapi tidak sampai ada permusuhan. Di tengah pertempuran, dia malah melepaskan senjata dan apinya. Apa dia gila? Kau mengepalkan tanganmu. Marah hingga tubuh bergetar. Ini memaksaku untuk menghentikan jurus secara paksa, dan aku terkena serangan balik. Terlalu berbahaya. Tunggu sebentar, TVU, apa yang sedang aku pegang? Leng Titi perlahan membuka matanya dan berkata, aku tahu, kapanpun, dalam situasi apapun, ia ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan, matanya penuh kasih sayang. Kamu tidak akan pernah menyakitiku. TVU yang melihat pemandangan ini juga sangat bingung. Ada apa ini? Kenapa kamu memarah? Kenapa kamu bermanja-manja? Pura-pura ya? Kau bertanya. Kamu sengaja menyerah. Titi menjawab dengan malu-malu. Sumpah itu harus ditepati. Tapi aku bisa memilih untuk menyerah. Kau mengerutkan kening. Apa kamu tahu betapa berbahayanya tadi? Jika aku tidak menarik jurusku, kamu sudah mati. Mereka yang ada di bawah panggung tidak jelas dengan situasinya dan bertanya dengan penasaran. Berbahaya sekali. Apa yang mereka bicarakan? Titi melihat TVU dan berseru. Ah, kamu muntah darah. Ia maju dengan cemas untuk memeriksa. Pasti tadi kamu terkena serangan balik karena memaksa diri menghentikan jurus, biar aku bantu periksa. Kau buru-buru menghindar. Berhenti. Sudah, jangan ke sini, jangan sentuh aku. Secara tidak sengaja ia menjatuhkan anting-anting di tangannya. Titi langsung berkata, "Oh, apa yang kamu jatuhkan?" Ia memungutnya untuk dilihat, lalu menyentuh telinganya, kosong. Ah, bukankah ini anting-antingku? Kenapa kamu? Ia berhenti bicara sampai di sini. Tidak tahu memikirkan apa. Ia keceplosan mengucapkan dua kata. Menyebalkan. Titi melemparkan anting-anting itu kembali ke TVU. Jika kamu menginginkannya, simpan saja. Jangan menjatuhkannya lagi, anggap saja itu tanda pertunangan. Sungguh, di depan banyak orang seperti ini, kamu tidak bisa menahan diri, memalukan sekali. TVU malas membela diri. Menyebalkan apa? Tanda pertunangan apa? Kakak, situasi apa ini? Kenapa tanganku tadi malah memungut benda ini? Apakah di dekat sini ada sungai kuning? Aku ingin melompat ke sungai. Tenang, tenang, jangan diambil hati. Dia bilang aku menderita luka dalam, luka dalam. Titi berkata dengan malu-malu, ada kabar baik dan kabar buruk. Kamu mau dengar yang mana dulu? Kau berkata tak berdaya. Dengar kabar buruknya dulu saja. Aku sudah menyerah untuk sembuh. Ia memasang wajah sedih. Aku harus pergi. Selama 3 tahun ini aku harus mencari inti spiritual binatang iblis untuk guru. Jadi aku tidak bisa berada di sisimu. Ini kabar buruk, ini kabar buruk. TVU berharap dia bisa mengadakan pesta perayaan. Terima kasih Yesus Kristus, Bunda Maria, Buddha, Bodhisattva Avalokitesvara, Buddha kemenangan pertempuran, 3 dewa tertinggi Daoisme, Kaisar Jiok, Street, Allah, dan semua dewa di dunia ini. Akhirnya aku menamatkan permainan, bos kecil itu akhirnya mundur secara otomatis. Ini disebut kabar buruk. Ini adalah kabar baik terbaik yang pernah kudengar sejak Shaohuohuo meninggalkan gunung, bahkan lebih lega daripada aku naik tingkat. Aku tidak bisa menahan diri untuk melompat kegirangan untuk merayakannya. Titi melihat ekspresi dan gerakan anaknya, lalu bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Kau berusaha mengendalikan diri, menggaruk kepala. Ah, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Luka dalam perlu menggerakkan otot dan tulang untuk menekannya. Jangan pedulikan detailnya. Jeti, apa kabar baiknya? Lanjutkan. Titi berkata dengan wajah memerah. Kabar baiknya adalah karena sumpahku yang memicu pertarungan ini, kamu telah memenangkan aku. Menurut tradisi Istana Suci Teratai-es, aku harus menikahimu. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh penonton berseru serempak. TVU tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia bertanya lagi, menikahiku adalah kabar baik. Ia menyemburkan seteguk darah. Hidupku sudah tamat. Ia melihat reaksi ini lalu bertanya, terlalu senang sampai tidak bisa mengendalikan luka dalam. Biar aku bantu. Kau dengan panik mendorong tangannya. Jangan ke sini, nanti kena darah.
Siapa yang menetapkan? Siapa yang menetapkan bahwa aku harus menikahimu jika aku menang? Situasi macam apa ini? Aku kurang berpendidikan. Jangan coba-coba menipuku. Kedua orang gemuk dan kurus itu angkat bicara. Istana suci teratai es memang memiliki tradisi ini? Entah gadis itu mati, atau dia menikahimu. Atas nama kehormatan Raja Wu, kami bersaksi bahwa perkataan ini tidak palsu. Gadis ini menggunakan reputasinya dan kehormatan sektinya. Bagaimana mungkin itu palsu? Anak muda, bersenang-senanglah. Apakah aku bisa makan seluruh menu? Kali ini benar-benar. Aku bisa makan sekarang. Xiao Xiao berseru. Wah, Jeti. Sebentar lagi kita akan punya kakak ipar. Yon Yan tertawa. Meskipun masih harus menunggu 3 tahun, aku memang pernah mendengar banyak sekte yang semua anggotanya wanita memiliki tradisi ini. Tiviu memegangi kepala dan berteriak, "Ya ampun, dosa apa yang sebenarnya telah kulakukan? Kamu adalah surga yang diutus untuk menghukumku? Dunia ini sungguh kejam. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Membunuhnya? Tidak ada dendam. Aku tidak bisa melakukannya. Dibunuh apalagi tidak boleh. Tapi menikahinya, hidupku sudah tamat." Batinnya berteriak. Tidak mungkin. Tivi melihatnya begitu menderita, lalu berkata cemas, "Tiviu, biarkan aku melihat lukamu." Tiviu mati-matian menghindar. Jangan berisik. Aku ingin ketenangan." "Ah, ketenangan?" Ia yang mendengarnya langsung meledak marah dan menanyai, "Siapa ketenangan itu?" Tiviu mencari cara untuk kabur. "Jangan ribut, aku terluka. Aku muntah darah. Aku mau menemui tabib." Tivi mengejar tanpa henti. "Bukankah kamu punya mata spiritual? Untuk apa tabib? Di gunung ada 2 ahli pemurnian pil. Masih perlu tabib apa lagi? Lagi pula, di gunungmu juga tidak ada tabib. Kau mati-matian melarikan diri. Aku muntah darah, terluka parah. Kakak, kasihanilah aku." Titi juga mati-matian mengejar. "Jelaskan padaku dengan jelas. Siapa ketenangan itu? Di gunung tidak ada orang bernama ketenangan. Bahkan laki-laki pun tidak ada." Penonton di panggung tertawa terbahak-bahak. "Haha, benar-benar ada yang mengendalikan yang lain. Nyonya besar gunung sudah mendapat gelarnya." Keesokan paginya, hutan yang sunyi kembali terdengar teriakan keras. Tiviu berdiri di lereng gunung dan berteriak, "Jangan mati. Tuh, kalau melakukan sesuatu itu harus mengukur kemampuan diri. 3 tahun lagi, kamu harus kembali untuk mengambil obat. Orang lain datang, aku tidak akan memberikannya." Len Titi yang duduk di punggung kuda menatap ke arah lereng gunung dengan pandangan yang rumit. Dia menjawab, "Aku tahu, 3 tahun. Ingatlah untuk menungguku 3 tahun." Setelah selesai bicara, dia pun memacu kudanya pergi. Tiviu berpikir, meskipun sifatnya sulit diterima, tapi jangan sampai mati. Orang di sampingnya menghela napas. "Tuan Besarti, rasanya sikap Anda terhadap Nona Len sudah melunak." "Sudah melunak," dia menjawab. "Hidupnya adalah untuk gurunya. Demi gurunya, dia bisa melepaskan segalanya. Jangan bicara tentang sumber daya kultivasi, bahkan nyawanya pun bisa dia buang. Dia seperti perampok yang memiliki aura membunuh tapi tidak memiliki niat membunuh. Meskipun dia berteriak keras ingin membunuhku, jika bukan karena kesalahpahaman, dia pasti sudah mati karena jengkel olehku." Sifatnya sangat keras kepala. Apapun yang sudah dia yakini tidak akan berubah. Bahkan jika orang lain salah paham, dia tidak akan menyesal. Orang seperti itu sulit digambarkan sebagai baik atau jahat. Anggap saja dia adalah kebaikan yang kasar. Orang di sampingnya kebingungan dan berpikir, "Apa itu kebaikan yang kasar?" Kamu melanjutkan. Tidak dengan gila-gilaan menyia-nyiakan hidupnya, dia hanya sebatas itu. Jika dia tidak bisa menyelamatkan gurunya, maka langit benar-benar buta. Bawahan itu bertanya lagi mengenai membantu dia mencari obat untuk menyelamatkan gurunya. "Apakah Tuan Besarti, Anda sementara ini sudah setuju untuk menikahinya?" Tiviu buru-buru menjawab, "Mana mungkin, dia bukan tipeku. Aku tidak pernah setuju." Dia berkata lagi, "Tapi Anda juga tidak menolak Nona Len. Bukankah itu berarti Anda menunda-nunda hidupnya?" Tiviu mengangkat bahu.
Situasi saat ini tidak cocok untuk menolak. Untuk menolak, aku juga tidak punya cara lain. Saat itu, semua orang mengerumuni. Van Han memarahi. Ayah, Nem Tiao Tiao juga menimpali. Kakak TVU adalah pengkhianat, mulai mengganggu di tengah. TVU berkata keras. Apakah kalian bicara dengan akal sehat? Kalau aku menolaknya. Kalau bukan dia yang mati, ya aku yang mati. Kalau aku mati, coba kalian pikirkan cara yang bagus untuk membantuku. Di Gunung Raja Agung ini, aku bahkan tak terkalahkan hanya dengan meludah. Aku juga sangat terpaksa. Ini yang namanya diam adalah emas. Baik untuk siapapun. Bak Tiaolong menghela napas. Benar, di Gunung Raja Agung memang tak terkalahkan. Tapi di luar Jianghu, itu sulit dikatakan. Nona Len adalah seorang jenderal bela diri tingkat tinggi. TVU mengetuk kepala anak itu. Bak Tiaolong, gatal ya, tuan besar ini tak terkalahkan. Apalagi hanya jenderal bela diri tingkat tinggi. Tuan besar ini akan segera tunjukkan padamu. Notifikasi sistem. Menaikkan level ke jenderal bela diri tingkat tinggi. Gemetarlah, wahai manusia biasa. Aku akan menjadi laki-laki Gunung Raja Agung. Puncak gunung seketika menjadi kacau. Wah, Tuan Besar Ti sungguh hebat. Kecepatan kenaikan levelnya tak tertandingi. Tentu saja, karena aku adalah laki-laki Gunung Raja Agung. Tuan Besar Ti. Tuan Besar Ti, kalimat ini ada masalah. Menjadi laki-laki Gunung Raja Agung, Bak Tiaolong. Gatal lagi ya, sudah berapa hari tidak dihajar. Tuan Besar Ti ampuni aku. Len Titi dan rombongannya yang baru saja turun ke kaki gunung melihat seberkas cahaya. Itu adalah Ora Jenderal Bela Diri tingkat tinggi. Dua orang gemuk dan kurus itu memuji. Si bocah itu benar-benar seimbang jika bertarung dengan Titi. Titi malah tertawa dan menggelengkan kepala. Itu belum tentu. Dia melanjutkan. Sebelumnya di Gunung Raja Agung, di depan pemimpinnya. Dia belum selesai bicara dan sudah memacu kudanya dengan cepat. Pada saat itu, dia juga naik level ke Raja Bela Diri tingkat awal. Bawahan itu kagum. Kakak seperguruan Dewi Suci memang hebat. Kita harus memberinya sedikit harga diri. Bagaimanapun juga dia laki-laki. Terakhir kali kita keluar, kakak seperguruan Dewi Suci masih jenderal bela diri tingkat tinggi. Baru 2 bulan sudah naik level. Raja Bela Diri tingkat awal. Usia 18 tahun, tanpa sumber daya kultivasi dari sekte. Si gemuk kurus berbisik, untung saja kuda-kuda dari Istana Suci Teratai Es sudah terlatih, Jeti tidak takut. Bakat Titi memang bisa menekan levelnya sesuka hati. Mungkin karena Tetua Agung memberinya Teratai Es saat itu. Bicara soal kuda, untung saja ada murid sekte Suci Teratai Es yang datang ke sini mengikuti tanda yang ditinggalkan Titi. Kalau tidak mudah membawa semua barang sebanyak ini kembali kepada Tetua Zhao. Tapi, Tetua Zhao menyuruh kita datang ke sini, pesan apa yang harus disampaikan dengan sangat hati-hati. Lautan aroma darah hanyalah gertak sambal. Kekuatan Gunung Raja Agung itu terlalu lemah. Bisa melindungi diri sendiri saja sudah bagus. Tujuan utamanya adalah karena teh susunya habis dan dia menyuruh kita datang untuk mengambilnya. Sebanyak ini, Tetua Zhao tidak takut kemanisan. Ada juga barang baru, Sui Pipei Luosu. Tuan besar meminumnya setelah didinginkan dan diguncang. Bagaimana kalau kita coba curi-curi minum sebotol saja? Sudahlah, mana berani kita menyentuh barang milik petapa bela diri. Kita tunggu sampai Tetua Zhao mencobanya, baru kita minta sebotol. Bawahan di samping Titi mulai berbicara. Kakak seperguruan Dewi Suci, saat kami datang ke sini, kami mendengar kabar bahwa keluarga Liu di kota Liang bekerja sama dengan keluarga Lin bersiap untuk menyerang Gunung Raja Agung. Alasan keluarga Lin adalah karena Tuan Besar Ti menggagalkan rencana mereka terhadap keluarga Nalan dan juga membunuh 2 orang keluarga Lin. Titi bertanya dengan terkejut. Bagaimana menurutmu tentang masalah ini? Dia menjawab, ya, karena kakak seperguruan Dewi Suci adalah tamu di Gunung Raja Agung, kami menyelidiki dengan sangat saksama. Sebaliknya, keluarga Vio yang sebelumnya berselisih malah tidak menunjukkan pergerakan apapun. Dia mendengus dingin.
Keluarga Vio seharusnya merasa beruntung karena mereka tidak punya nyali harimau untuk berani menyerang Gunung Raja Agung. Dia memberi perintah. Kelompok A menyusup di antara kota Liang dan Gunung Raja Agung. Guru diam-diam bantu Gunung Raja Agung menyelesaikan beberapa hal kecil, bergiliran secara berkala. Kelompok B, bawa enti spiritual binatang iblisku kembali ke sekte. Berikan kepada guru, jangan sampai lalai. Selain itu, beritahu bahwa aku tidak akan kembali ke sekte dalam waktu dekat. Bawahan itu menangkupkan tangan dan menjawab, bawahan ini menerima perintah. Titi melanjutkan. Kelompok Q ikut denganku, kita temui dua keluarga yang tidak tahu diri itu. Bawahan itu menjawab, wah, mereka ingin merugikan Gunung Raja Agung, dan betapa bela diri Tetuaja menghargainya. Kita berdua orang tua ini juga harus pergi melihat keramaian sedikit. Hehe, tadi malam makan terlalu banyak. Jati harus pergi mencerna makanan sebentar. Urusan Gunung Raja Agung, biar kediaman jenderal yang mengurusnya. Dia berkata dengan puas, bagus, semua kultivator master bela diri ke atas dari dua keluarga ini, lumpuhkan semuanya. Anggap ini sebagai peringatan bagi mereka yang bersembunyi dalam kegelapan. Jika ada lain kali, siapapun yang berani menyentuh ramuan spiritual guruku atau ingin merugikan priaku, aku akan memusnahkan seluruh keluarganya. Melihat Dou Tiu datang, aku datang ke CCTV dan langsung bertanya, Kakak Dou, kenapa kamu datang ke sini? Xia Olong berkata padanya, Tuan Besar, kami sudah membawa orangnya. Dia sedang memancing, mendengarnya lalu menjawab, bagus. Pergilah bekerja. Dou Tiu berdiri di belakang Xia Olong, tampak sedikit ragu, lalu memanggil, Tuan Besar Te. Mendengar nada sopannya, Tiviu berkata, ada apa? Kakak Dou, panggil saja aku Tiviu, kenapa harus sungkan? Sini duduk, ikanku hampir makan umpan, jangan bergerak. Belum selesai bicara, ikan itu langsung memakan umpan. Melihat itu, Tiviu buru-buru menarik kailnya, aduh, kena. Dou Tiu yang hanya berdiri menonton juga merasa tegang. Santai sedikit, jangan ditarik terlalu keras. Seketika, tali pancing putus menjadi dua. Tiviu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, lalu memaki dengan marah. Sejak Han Daifai membersihkan danau ini, ikan-ikan di danau ini sudah jati siluman semua. Aku tidak bisa menangkap satupun. Benar-benar sial. Apakah mereka makan obat penumbuh? Kenapa kekuatannya begitu besar? Mendengar keluhannya, Dou Tiu tertawa terbahak-bahak. Dasar bocah, kamu masih sama seperti dulu. Temperamenmu terlalu panas. Setelah itu, dia menepuk bahu Tiviu dan berkata, maaf, Tuan Besar Te. Tiviu menoleh ke belakang menunggu untuk mendengar, tetapi melihat dia tampak ragu-ragu.